Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dan rekan saya Rati Kurniasari. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang swab. Currency swap atau sering disebut swap ini merupakan produk derivatif atau lebih sering dikenal aset turunan dari produk pasar modal, pasar keuangan maupun forex market. Swap sendiri sebenarnya sama dengan tukar menukar. Namun dalam keuangan ini sendiri istilah tukar menukar disebut dengan swap. Namun dalam swap ini yang dipertukarkan adalah aliran arus kas dengan aliran arus kas lainnya. Lebih detailnya adalah kontrak atau perjanjian pertukaran arus kas yang berbeda antar kedua belah pihak. Untuk kedua belah yang dimaksud ini bisa perusahaan, bank, lembaga keuangan, dan peminjam yang berasal dari negara yang berbeda. Berikut adalah kegunaan swap. Antara lain, digunakan sebagai hedging atau lindung nilai dan sebagai instrumen spekulatif. Yang kedua, mengurangi resiko biaya peminjaman akibat gejolak nilai tukar yang sering fluktuatif. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan dari instrumen produk derivatif atau aset turunan. Swap sendiri sering diperdagangkan di luar bursa atau sering disebut OTC atau over the counter dengan ketentuan dan cara yang berbeda-beda. Sesuai dengan kesepakatan, swap ini ditetapkan pada saat kedua peminjam berjanji untuk melakukan serangkaian pembayaran kepada pihak lain pada tanggal pembayaran yang telah ditentukan. Interest rate swap pada dasarnya merupakan persetujuan antara dua pihak untuk menukarkan pembayaran bunga untuk suatu periode tertentu atas dasar suatu international value yang disetujui bersama dan dicirikan sebagai tujuan utamanya oleh konversi pembayaran bunga tetap ke dalam pembayaran bunga mengambang. Contohnya interest rate swap, perusahaan Indofood melakukan peminjaman kepada Bank Mandiri sebesar 500 juta dengan tingkat suku bunga mengambang LIBOR tambah 1 per tahun untuk mengantisipasi adanya perubahan tingkat suku bunga. Di masa yang akan datang, perusahaan Indofood melakukan kontrak interest rate swap dengan Bank Mandiri dengan suku bunga tetap sebesar 7,5%. Bila suku bunga LIBOR 8%, maka tingkat suku bunga mengambang menjadi 8% ditambah 1% menjadi 9%. Perusahaan Indofood tetap membayar bunga sebesar 7,5%. Dengan demikian, terdapat keuntungan sebesar 9% dikurang 7,5% sama dengan 1,5%. Cross current interest rate kontrak derivatif jangka panjang yang digunakan untuk mentransformasikan kewajiban atau aset terkait suku bunga jangka panjang dalam satu mata uang ke dalam mata uang lain. Sebagai contoh, sebuah perusahaan berbasis GBP dengan pinjaman US dollar mungkin menggunakan CCARS untuk mengubah pinjaman US dollarnya menjadi pinjaman GBP Synthesis. Konsep CCARS dikembangkan dari pasar swap tingkat bunga, kursus mata uang yang sama, yang paling sering menukarkan aliran suku bunga tetap dan suku bunga mengambang. Dalam mata uang yang sama, swap tingkat bunga mata uang yang sama menukarkan arus minat dalam mata uang yang sama, namun dihitung berdasarkan basis yang berbeda. Sebuah pertukaran CCARS mengalir dalam mata uang yang berbeda. CCARS biasanya menukarkan nilai pokok mata uang pada saat jatuh tempo, tidak seperti swap suku bunga mata uang yang sama.
Type of current swap, nilai swap ini merupakan nilai sekarang bersih, net present value, dari seluruh arus kas di masa depan. Swap ini sendiri ada 5 macam yang ditinjau dari sudut banyaknya kepentingan. Yang pertama, swap suku bunga. Yang kedua, swap ekuitas. Yang ketiga, swap nilai tukar. Yang keempat, swap kredit. Yang kelima, swap komoditi. Sekian. Demikianlah video presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.